Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek DAI 5, yaitu bangunan high-rise tipe mixed use. Saya Balki Safira Ramadhani dari kelas A. Pertama, saya akan menjelaskan project profile. Project plan saya yaitu mengikuti aspek sosial budaya dan juga aspek iklim dari daerah tersebut, yaitu di Kota Probolinggo. Desain approach yang saya gunakan yaitu yang dapat berkelanjutan dan ramah lingkungan. Data tapak, ini saya menjelaskan lokasi tapak, yaitu berada di Jalan Basuki Rahmat di Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Ini merupakan peraturan kawasan yang berada di daerah tersebut. Peta lokasi tapak, di sini terdapat tata guna lahan di sekitar tapak, yaitu tapak berada di sekitar perdagangan dan jasa dan permukiman. Dan letak tapak ini jauh dari area publik yang sering dikunjungi, yaitu mall tertinggi dan mall sekitar lainnya. Sekitar tapak terdapat fasilitas utama yang sangat banyak berupa fasilitas publik, berupa pendidikan dan perkantoran lainnya, dengan batas-batas tapak sebagai berikut. Selanjutnya, potensi dan permasalahan. Potensi tapak yaitu sangat strategis, yaitu dekat dengan daerah yaitu berada di area perkotaan dan dekat area kantor dan publik lainnya. Lalu tapak di sini permasalahannya berada di jalur yang menghasilkan kebisingan tingkat tinggi, lalu berada di area dekat permukiman sehingga pembangunannya nanti kemungkinan akan mengganggu sekitarnya. Berikut adalah data sensori penglihatan, yaitu berupa view yang bagus, yaitu berada di 4 arah, yaitu tenggara, barat daya, barat, dan barat laut. Lalu pada pendengaran, kebisingan hanya berada di sebelah utara tapak, yaitu dari jalan raya, lalu penciuman tidak ada yang mengganggu. Pada data sosial budaya masyarakat Probolinggo yaitu agraris yang menjadi urbanis, lalu sukunya yaitu Madura dan Jawa dengan sifat gotong royong yang sangat kuat dan memiliki adat budaya yang khas dan unsur Islam yang kuat. Lalu ini adalah data tapak, yaitu berupa ukuran tapak, data vegetasi yang ada yaitu hanya akasia yang berada di pinggir jalan, lalu terdapat selokan dari kota, lalu di sini data iklim sebagai berikut. Lalu ini mengenai data iklim yang sangat penting untuk bangunan high-rise yang akan dibangun adalah angin gending yang terjadi pada daerah sini, bertiup dari tenggara hingga barat daya. Hal ini sangat mengganggu karena angin yang bertiup itu sangat kencang, tetapi hanya terjadi pada bulan Juli hingga September. Mengenai aksesibilitas dan sirkulasi menuju tapak hanya dilalui oleh satu jalur, yaitu jalur di depan atau utara tapak, Jalan Basuki Rahmat. Lalu aksesibilitas sangat cukup mudah, yaitu memiliki ukuran kurang lebih 6 meter, sehingga sangat mudah untuk dijangkau. Selanjutnya, pendekatan rancangan yang saya akan gunakan adalah arsitektur hijau dengan prinsip-prinsipnya. Hal ini digunakan dengan penerapan seperti menggunakan rooftop dan teras atau balkon dari setiap lantainya harus ada untuk menerima pencahayaan dan udara alami. Lalu akan dilakukan pengolahan air hujan dan greywater untuk digunakan kembali dengan menggunakan bangunan yang bermaterialkan berkelanjutan dan lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, studi presiden pertama adalah Pakuan Mall Surabaya. Hal ini digunakan karena Pakuan Mall lebih banyak dikunjungi dan berada di daerah Jawa Timur, sehingga bangunan ini dapat digunakan sebagai contoh respon terhadap iklim. Selanjutnya, studi presiden kedua ini saya gunakan dari Big Architect. Itu saya gunakan karena bagian residensialnya ini sangat bagus dengan bentuk yang dapat membantu interaksi sosial sesuai dengan budaya di Kota Probolinggo, dan juga terdapat teras dan rooftop yang membantu dalam pendekatan yang saya gunakan, yaitu green architecture. Selanjutnya, Kingsway Tower oleh Sauta ini saya gunakan karena fasad bangunan sangat merespon terhadap iklim dan ciri khas dari negara ini.
Selanjutnya Alto 2 saya gunakan karena bangunan ini sangat merespon atau tidak ingin sedikit pun mengurangi area hijau yang ditempati oleh bangunan ini, sehingga seperti terdapat area hijau di setiap lantainya. Selanjutnya integrasi keislaman yang saya gunakan yaitu pertama penyelamatan lingkungan yang akan saya terapkan pada pengolahan air hujan. Selanjutnya terdapat integrasi keislaman berupa kebersamaan yang akan saya gunakan pada bentuk bangunan residensial untuk melancarkan interaksi sosial pada bangunan. Selanjutnya ini adalah data standar ruang untuk hotel atau ruangan pada hunian. Selanjutnya ini ada studi literatur parkir, restoran, lalu kafetaria dan kamar untuk hunian, lalu ruang fitness, kolam renang, sauna atau spa dan juga salon nantinya, ruang bermain sebagai area hobi, lalu pertokoan pada bangunan mall, dan juga eskalatornya, lalu lift pada bangunan, dan juga lift panorama untuk memanfaatkan sebagai adanya pendekatan arsitektur hijau, yaitu menerima cahaya alami untuk mengurangi penggunaan energi. Jalur sepeda. Lalu yang selanjutnya adalah analisis fungsi, yaitu fungsi primer dan sekunder. Selanjutnya fungsi tersier yang sangat diutamakan pada fungsi primer, sekunder, dan juga tersier ini adalah area yang sangat membantu untuk memfasilitasi namun tetap menjaga agar pendekatan arsitektur hijau tetap terlaksana. Selanjutnya analisis pengguna. Selanjutnya ini analisis tapak. Aksesibilitas dan sirkulasi dipilih di area pinggir karena di sebelah pinggir selanjutnya itu adalah area hijau. Lalu view dipilih sesuai dengan view yang ada. Selanjutnya iklim dan orientasi ini menggunakan vegetasi untuk mengatasinya. Lalu pada vegetasi dan odor ini merupakan penerapan dari vegetasi yang digunakan. Lalu utilitas tapak ini saya menggunakan pengolahan air hujan karena area di sini dekat sering terjadi banjir sehingga sangat penting untuk diterapkan akhir dari air hujan yaitu berada di penampungan terbuka atau berupa danau yang kalau musim kemarau merupakan area hijau. Analisis tapak selanjutnya topografi dan pola tatanan massa. Lalu ini analisis ruang pada residensial dan komersial. Selanjutnya ini merupakan analisis ruang. Warna tergelap merupakan area yang paling sangat dekat atau sangat berhubungan dan sangat penting. Selanjutnya analisis bentuk, saya sangat merespon terhadap iklim. Analisis struktur, saya yang paling utama menggunakan belt truss dan juga core bangunan dengan fondasi sebagai berikut. Ini merupakan material yaitu material hijau yang saya gunakan, yaitu tetap menggunakan beton tetapi beton hijau. Analisis utilitas pada bangunan menggunakan core. Konsep makro yaitu tagline kebersamaan, sehingga nanti konsep dasarnya merupakan unity space untuk mencapai sustainable sesuai dengan pendekatan yaitu green architecture. Ini merupakan konsep mikro pada tapak. Konsep ruangnya dan konsep struktur. Ini merupakan pembagian konfigurasi bangunan. Lalu ini denahnya, layout, side plan, basement lantai 2, basement lantai 1, lantai 1, 2, 3, 4 hingga 7 karena merupakan hunian sehingga sama. Lantai 8
Lalu lantai 9 yang terakhir merupakan area yang dekat dengan rooftop, merupakan setengah area rooftop dan setengahnya lagi terbangun. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.